Pada periode 2019-2024, DPR RI telah memperjuangkan nasib tenaga honorer dengan menghasilkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Ketua Komisi 2 DPR RI periode 2019-2024 Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga kini DPR masih terus memperjuangkan peningkatan status tenaga honorer menjadi P3K melalui pembentukan rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen ASN. Ahmad Doli menyebut hingga kini masih ada 1,2 juta tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian pengangkatan status menjadi P3K. Karenanya ia meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan ini sebelum tenggat pada Desember 2024 mendatang. Ia menegaskan pemerintah harus menjadikan Undang-Undang ASN sebagai rujukan utama dalam penyusunan RPP Manajemen ASN dan penyelesaian tenaga honorer. Dan kami berkomitmen bahwa dan meminta sekaligus kepada pemerintah bahwa PR-nya masih banyak nih soal Bapak Ibu tenaga honorer ini, karena masih 1,2 juta sekian yang sampai Desember 2024 ini harus diselesaikan. Yang menurut kami masih banyak lagi yang lain yang masih kita perlu perjuangkan gitu. Nah, kemudian yang lain kita berhasil juga mendorong supaya ASN kita dan birokrasi kita bisa berjalan dengan baik dan tambah modern dengan adanya sistem digitalisasi pelayanan publik. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menimbulkan persoalan kompleks. Pasalnya, tidak semua tenaga honorer dapat terakomodasi menjadi P3K yang disebabkan terbatasnya jumlah formasi. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah untuk segera menempatkan tenaga honorer, utamanya yang sudah lama mengabdi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, proses seleksi P3K mengalami hambatan karena terdapat penambahan data tenaga honorer di pangkalan data daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus segera mengajukan nama tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan untuk diusulkan dalam proses rekrutmen P3K tahap kedua. Yang paling pertama adalah ketika seseorang sudah berbakti mengabdi kepada negara, itu harus diberikan hak yang layak. Kalau dia itu memang baru, dia diberi kesempatan untuk mengulang. Tapi kalau yang tua-tua tidak lulus, menurut saya itu jangan dijadikan patokan. Gak usah dites itu. Karena mereka sudah 10 tahun, sudah apa segala macam. Dilihat dari masa baktinya. Karena kami juga paham, kadang-kadang kalau kita berbicara guru saja, guru yang sudah mengajar 10 tahun jauh lebih paham mengajar ketimbang yang baru lulus. Lebih lanjut, Dede Yusuf menegaskan, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi seharusnya dapat diberikan afirmasi yang dilihat berdasarkan masa bakti dan kontribusinya kepada instansi pemerintahan untuk diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Selain itu, ia memastikan permasalahan tenaga honorer dan ASN P3K akan diselesaikan melalui perubahan PP maupun Perpres. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah terus berusaha menyelamatkan nasib tenaga honorer ke depan. Di tahun 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menetapkan penataan tenaga honorer harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Penataan tersebut mencakup verifikasi, validasi, dan pengangkatan honorer menjadi ASN oleh lembaga berwenang. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, saat ini Komisi 2 DPR RI tengah membahas mekanisme pengangkatan P3K bersama pemerintah melalui Kemenpan RB. Yang perlu digarisbawahi, tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada seluruh tenaga honorer. Kita kan sudah meminta supaya tidak ada penghapusan tenaga honorer dan sudah ada komitmen antara pemerintah dan DPR, semua tenaga honorer itu akan pasti diangkat sebagai ASN. Ya, tepatnya sebagai P3K. Nah, ini yang sekarang sedang kita atur juga peraturan teknisnya, kapan mulainya, kemudian mana saja di tempat di mana gitu ya, P3K itu. Yang jelas semua tenaga honorer ya bersyukur atas doa selama ini perjuangan Bapak Ibu tenaga honorer.